Shalom, selamat malam, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, atau saya panggil adik-adik saja ya, biar lebih dekat karena kalian masih muda. Sebenarnya kalian kalau usianya 18-an, mungkin kalian cocok jadi anak saya. Tapi saya masih tetap berjiwa muda, saya tetap akan panggil kalian semua sebagai adik-adik. Adik-adik sekalian, terima kasih pada malam hari ini kita dipertemukan secara virtual, bukan suatu kebetulan, tapi ada satu rencana Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan adik-adik semua dan kehidupan kita. Baik, adik-adik yang dicintai Tuhan, perkenalkan, nama saya Erika, saya punya marga Buru Sitanggang. Saya berasal dari Sumatera Utara, tetapi saya lahir dan dibesarkan di Pulau Jawa, di Jawa Barat tepatnya. Saya mempunyai 2 orang anak, suami marga Sinura. Dan sehari-hari saya sebagai seorang pendidik di salah satu sekolah di Kota Bandung. Lalu saya juga pelayanan dari sejak pelayanan pertama kali tahun 1996 sampai sekarang, dari seorang singer sampai WL sampai akhirnya pewarta. Kurang lebih sudah ada 30 tahun lebih. Semua itu karena anugerah Tuhan, semua itu karena kasih setia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya tidak akan bisa bertahan sampai di titik ini. Baik adik-adik sekalian, saya akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Kita itu akan berbicara tentang Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Berbicara tentang apa? Tentang perempuan yang kedapatan berzina. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Nanti kalian juga bisa mengikutinya lewat tayangan yang akan saya taruh di sini. Kalian bisa mengikutinya juga sambil saya bacakan ya. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kepada kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Masih yang ayat ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih pada malam hari ini. Karena Tuhan sendiri yang sudah mengumpulkan kami dengan bukan suatu kebetulan. Walaupun secara virtual, kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang akan Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Ada sesuatu yang akan Engkau
bisikkan kepada setiap pribadi kami. Tuhan, kami mohon belas kasih karunia-Mu agar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kepada kami roh pengertian baru, hati seorang murid, telinga seorang hamba. Tuhan yang akan membuat kami dengar-mendengaran. Tuhan yang akan membuat kami bisa memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, urapan-Mu dari surga ada di tengah-tengah kami, roh pengertian baru itu Engkau nyatakan juga di tengah-tengah kami, dan kami percaya akan ada penghiburan, akan ada kekuatan, akan ada kesembuhan, dan yang terlebih lagi kami punya pengharapan bahwa Yesus yang akan selalu memberikan kepada kami kekuatan baru. Mari ke Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan Engkau, berfirmanlah, dan setiap kata-kata Tuhan akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Semua doa ini kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik sekalian, untuk lebih membuat kita bisa membayangkan seperti apa kondisi saat itu, zaman itu, ketika seorang wanita yang berdosa dibawa ke hadapan Yesus, seorang wanita yang kedapatan berzina, dibawa ke hadapan Yesus oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang ahli-ahli Taurat. Kita lihat tayangan berikut ini. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Baik adik-adik sekalian, kalian sudah melihat tadi tayangan film singkat tadi, di mana Yesus sedang mengajar di pagi-pagi buta, terus
tiba-tiba didatangi oleh ahli-ahli Taurat dengan orang-orang Farisi dan membawa seorang wanita yang kedapatan melakukan dosa, yaitu dosa berzinahan. Dan mereka menaruh menempatkan wanita itu di tengah-tengah mereka. Para ahli Taurat mengatakan begini, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Jadi, mereka sengaja melemparkan pertanyaan, padahal mereka tahu jawabannya. Mereka mengungkapkan pertanyaan, padahal mereka tidak perlu lagi bertanya kepada Yesus. Nah, di sini seringkali ada sesuatu yang mungkin tidak kita pahami, tetapi orang-orang yang seperti inilah yang tahu apa maksud dan tujuan mereka melemparkan pertanyaan. Tapi Yesus tidak mau terjebak. Yesus tidak mau terjebak, dia diam sejenak, dia tidak langsung memberikan respon, atau dia tidak langsung menyikapi dengan gegabah, dia tenang. Dia menulis di tanah, dia sangat tenang, dia sangat berhati-hati. Coba kita lihat ayat kelima. Ayat kelima itu berbicara tentang hukuman yang sudah pernah ada pada zamannya Musa. Jadi poin pertama dari perikop ini adalah hukuman bagi orang berzina. Hukuman bagi orang berzina. Tadi saya sudah katakan, mereka sudah tahu jawabannya. Hukuman seperti apa untuk perempuan itu. Tapi mereka sengaja memperhadapkan itu kepada Yesus supaya mereka mendapatkan sesuatu. Ada tujuannya. Nah, bagaimana dengan poin yang kedua? Poin yang kedua itu terdapat di dalam ayat yang ke-6, ya. Jelas di sini. Mereka selalu mencoba mengatakan untuk memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Untuk menyalahkan Yesus. Makanya tadi kan sudah kita lihat dengan jelas, bahkan di film itu, Yesus membungkuk lalu menulis sesuatu di dalam dengan jari-jarinya di tanah. Poin yang kedua ini apa maksudnya? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ingin menjebak Yesus, dan kalau Yesus sampai terjebak, maka mereka akan memperoleh apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka punya tujuannya. Jadi bukan suatu kebetulan kalau para ahli Taurat ini membawa wanita berdosa itu ke hadapan Yesus. Adik-adikku sekalian, poin yang ketiga yang bisa saya sampaikan, ya, poin yang ketiga dari perikop ini yang bisa saya tarik poin-poinnya. Yang ketiga ini adalah ada di dalam ayat yang ke-7 dan ke-10. Mengampuni tanpa membalas. Ya, poin yang ketiga adalah mengampuni tanpa membalas. Apa maksudnya? Yesus mengatakan begini, karena semua orang ribut, semua orang menuntut Yesus untuk memberikan jawaban, mereka mendesak Yesus untuk merespon, menyikapi apa yang harus dilakukan terhadap wanita ini, maka kata Yesus begini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada wanita ini. Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu kepada wanita ini. Ini yang pertama. Untuk yang pertama melemparkan katanya. Jadi perhatikan adik-adikku sekalian. Yesus pasti tahu bahwa wanita itu berdosa. Bahwa wanita itu melakukan sesuatu yang tidak benar. Tetapi wanita itu dengan kondisi dia yang sangat membuat dia merasa malu, membuat dia hancur hatinya, membuat dia merasa tidak berdaya,
Dia hanya tertunduk malu, dia tersungkur di bawah kaki Yesus dengan hati yang hancur. Itu membuat Yesus memiliki belas kasih kepada wanita itu. Perhatikan, adik-adikku sekalian. Yesus tidak menghakimi wanita itu. Yesus tidak menjebak wanita itu. Bahkan Yesus mungkin lebih beresiko kalau dia membela wanita itu. Tetapi sekali lagi, Tuhan tahu, Yesus tahu bagaimana kondisi hati wanita itu. Maka Yesus memberikan justru memberikan pembelaan dengan cara apa? Mengampuni tanpa membalas. Adik-adikku sekalian, pada saat posisi kita seperti wanita itu, hati kita hancur, hanya satu cara kita untuk datang kepada Tuhan. Hati yang hancur datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan tanpa membalas. Perhatikan adik-adikku sekalian. Hati yang hancur hanya dimiliki oleh orang-orang yang ingin melakukan pertobatan. Hati yang hancur adalah hati yang sangat dekat terhadap hati Tuhan. Pasti, saya membayangkan ya adik-adikku ya, saat itu wanita ini pasti menyesal. Saat itu wanita ini sangat dipermalukan. Orang kalau sudah menyesal, orang kalau sudah merasa dipermalukan, pasti dia akan melakukan berbagai cara. Kepada siapa dia harus mengadu? Dia hanya meminta belas kasihan. Dia hanya meminta agar dia tidak diperlakukan lebih buruk lagi. Mungkin itu yang dipikirkan oleh wanita itu. Dia tidak punya pilihan untuk melakukan pembelaan diri. Pada saat Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, tidak berdosa, hendaklah melemparkan wanita ini dengan batu untuk orang yang pertama kali, dengan batu yang ada di dekat mereka. Adik-adikku sekalian, mendengar perkataan itu, semua orang terdiam. Semua orang terkejut. Semua orang tidak bisa mengatakan lagi, tidak bisa menuntut lagi. Akhirnya mereka satu persatu pergi. Dari yang tertua, akhirnya pergi meninggalkan wanita itu dengan Yesus. Wanita itu masih tetap tersungkur. Wanita itu tidak tahu sekelilingnya seperti apa. Sampai kata Tuhan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Hai perempuan, di manakah mereka? Yesus bertanya dengan lembut kepada wanita itu. Yesus bertanya dengan lembut kepada wanita itu. Sampai wanita itu mengatakan, tidak ada Tuhan, tidak ada yang menghukum aku. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Artinya apa, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, adik-adik yang dicintai Tuhan? Artinya, poin ayat yang ke-11 ini mengatakan, mengampuni tanpa syarat. Aku pun tidak menghukum engkau. Yesus datang ke hadapan wanita itu. Dia tahu wanita itu sudah hancur babak belur. Dia katakan, belas kasih Tuhan turun atas wanita itu. Aku pun tidak menghukum engkau, kata Yesus kepada wanita itu. Adik-adikku sekalian, seberapa besar dosamu? Saat ini, engkau hanya perlu hati yang hancur datang kepada Tuhan. Karena Tuhan pun tidak akan menghukum engkau jika engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang menangis, hati yang sungguh-sungguh, hati yang penuh dengan pengharapan bahwa Yesus sanggup memberikan pengampunan. Pada saat itu juga, wanita itu melihat sekelilingnya, tidak ada Tuhan, tidak ada yang menghukum aku. Lalu kata Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lalu wanita itu pergi.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adik-adikku, malam hari ini Tuhan jelas mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa maksud dibalik kata-kata ini? Ada 3 alasan untuk saudara dan saya ketika Yesus mengatakan itu, 3 alasan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Alasan yang pertama, supaya saudara dan saya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Tidak terjadi hal yang lebih buruk. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 14? Dikatakan demikian. Yohanes 5 ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ibu bapak saudara sekalian, pada saat Tuhan sudah memberikan pengampunan, seperti yang Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, pada saat kita sudah diampuni Tuhan Yesus, sudah diampuni Bapa di surga, kita pergi dengan damai sejahtera, dengan pengampunan yang utuh, sempurna dari Tuhan. Kalau kita melakukan dosa lagi, akan terjadi hal yang buruk. Mungkin seperti apa buruknya, itu kita tidak tahu. Tetapi Tuhan jelas mengatakan begini, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ini pesan yang sangat keras, Ibu Bapak Saudara sekalian. Kalau engkau tahu engkau sudah berbuat dosa, segeralah meminta pengampunan. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, Tuhan tidak akan pernah membiarkan untuk semua anak-anak yang datang kepada dia meminta pengampunan dan membiarkan atau bahkan mungkin menghukum. Tidak, Tuhan tidak pernah mau menghukum kalau hati kita mau meminta pertobatan di hadapan Tuhan. Artinya, Ibu Bapak, Saudara, adik-adikku yang dicintai Tuhan, supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Supaya tidak terjadi. Baik adik-adikku sekalian, poin yang kedua yaitu Tuhan sudah membebaskan kita. Alasan yang kedua, supaya jangan berbuat dosa lagi, karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Itu di dalam Yohanes 8 ayat 11 dikatakan, seperti yang tadi ya, jawabnya, tidak ada Tuhan, jawab wanita itu. Apakah ada yang menghukum engkau? Kata wanita itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Ibu bapak sekalian, adik-adikku yang dicintai Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan penyembuhan, Tuhan sudah memberikan pengampunan, kita diminta untuk tidak melakukan dosa lagi. Pergilah kata Tuhan. Dia memberangkatkan kita dengan damai sejahtera. Dia memberangkatkan kepada kita satu kebebasan, kemerdekaan yang baru, di mana Tuhan sendiri yang akan membuat saudara dan saya ada di dalam damai sejahtera itu. Bebas dari dosa, bebas dari hukuman. Poin yang ketiga, 3 alasan kenapa kita jangan berbuat dosa lagi. Karena saudara dan saya, adik-adik semua adalah anak-anak terang. Anak-anak terang. Di dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak terang. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, hiduplah sebagai anak terang. Adik-adikku sekalian, banyak hal yang mungkin tidak dipahami. Saya dulu merasakan bagaimana di masa muda itu sangat penuh dengan tantangan. Saya merasakan dulu di usia kalian, ya, di usia kalian ini sangat rentan terhadap yang namanya pergaulan. Pergaulan kan dikatakan begini, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa engkau bergaul,
akan menentukan masa depanmu. Kalau engkau tidak bisa memilih pergaulanmu dengan benar, maka di pergaulan itu akan menggiringmu ke tempat di mana engkau mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Adik-adikku sekalian, banyak hal yang mungkin tidak mungkin engkau pahami, bagaimana Tuhan memelihara kehidupanmu. Tapi malam ini Tuhan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pada saat Tuhan memberikan pengampunan itu adalah sebuah hadiah yang cuma-cuma. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayar. Itu semua sudah Tuhan bayar di atas kayu salib melalui darahnya sendiri. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk saudara dan saya untuk dapat menikmati belas kasih karunia Tuhan. Jangan kecewakan Tuhan, Ibu Bapak Saudara sekalian, adik-adikku. Jangan kecewakan Tuhan. Tuhan akan sedih, Tuhan akan merasa kecewa kalau setiap kali kita mendapat pengampunan, tapi setiap kali itu juga saudara dan saya tidak pernah mau memberikan bagian untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik sekalian, pilihanmu hanya ada satu, datang kepada Tuhan. Karena engkau tidak akan pernah kecewa. Engkau tidak akan pernah merasa bahwa engkau akan sia-sia. Tidak. Saya sudah pernah membuktikannya, Ibu Bapak. Saudara-saudara sekalian. Saya bukan orang yang pintar, menonjol, bukan. Tapi saya hidup dalam kasih karunia kemurahan Tuhan. Saya merasakan pergaulan saya, kalau mau dibilang mau jatuh di dalam dosa, sangat mudah. Tapi kalau saya mengikuti alur pergaulan yang tidak baik, akan lebih mudah bagi saya untuk jatuh dalam dosa yang sama. Adik-adikku sekalian, ingat tentang peristiwa seorang anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Dia menuntut warisan ketika dia masih muda, dan dia pergi membawa warisan itu ke tempat yang jauh dan menghabiskannya, dia berfoya-foya. Dan di tempat yang jauh itu, di kota besar itu, dia akhirnya mengalami kelaparan. Sampai akhirnya dia makan di sebuah kandang babi, dia memakan ampas babi karena dia tidak sanggup lagi membeli makanan yang layak. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Seorang anak ketika dia mengambil bagiannya dan dia menghabiskannya di masa mudanya, dia banyak mengalami kekecewaan. Sampai akhirnya dia tidak bisa lagi berpaling ke tempat yang lain, kecuali dia harus kembali ke rumah bapaknya. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adikku yang dicintai Tuhan, malam ini saya mau mengatakan kembali, anak yang hilang itu akhirnya menyadari, di rumah bapakku begitu banyak makanan, dia pikirkan seperti itu, tapi di sini aku memakan ampas babi. Akhirnya dia dengan segala keberadaannya, dia tahu dia salah, dia tahu bahwa ada kemungkinan dia tidak akan diterima. Dan dia bilang kepada dirinya sendiri, kalaupun aku nanti di sana menjadi pesuruh bapakku, menjadi suruhan bapakku, atau aku tidak layak untuk disebut anak, masih lebih baik daripada aku di sini mati dan tidak makan, bahkan ampas babi saja aku tidak diberi. Ibu, Bapak, Saudara, adik-adikku yang dicintai Tuhan, malam ini ada Tuhan, hati Tuhan terbuka untuk menerima engkau. Hati Tuhan begitu terbuka lebar untuk menerima engkau kembali kepada Tuhan. Dia hanya butuh hatimu. Dia hanya butuh engkau mengatakan, Bapa, ini aku. Tuhan, ini aku anakmu. Aku ingin kembali ke dalam pelukan.
Kalau engkau mengatakan itu dengan hatimu, Tuhan tidak akan pernah menolak. Tuhan sangat mencintaimu. Tuhan sangat merindukan engkau untuk berpaling kepadanya. Dosamu boleh semerah kermisi, tapi Tuhan sanggup membuat itu putih seperti salju. Tuhan rindu agar engkau kembali ke dalam pangkuan Tuhan, kembali kepada pelukan kasih karunia Tuhan. Anak-anakku yang dicintai Tuhan, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku, malam ini ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dia sedang membuka tangannya lebar-lebar. Dia ingin memeluk saudara dan saya. Dia ingin mengatakan, aku mengasihi engkau anakku. Aku mencintaimu. Aku menunggu engkau untuk kembali ke dalam hatiku, ke dalam rumahku. Aku ingin agar engkau menikmati kasih setiaku. Aku ingin engkau kembali merasakan damai sejahteraku. Aku ingin membuat engkau tidak merasa kesepian. Aku ingin membuat engkau tidak merasa sendiri. Karena aku ada selalu di dalam hatimu. Itu Tuhan ungkapkan. Mari saudara-saudari, adik-adik yang dicintai Tuhan, bukalah hatimu. Tuhan sanggup membukakan pintu berkat-berkat-Nya untuk kehidupanmu, untuk masa depanmu. Hidupmu ada dalam perkataan Tuhan. Hidupmu ada di dalam setiap firman Tuhan. Manusia boleh mengatakan engkau tidak berharga. Manusia boleh mengatakan engkau bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan malam ini mengatakan, anakku, engkau berharga di mataku. Ibu, bapak, saudara sekalian, adik-adikku yang dicintai Tuhan, malam ini Tuhan ingin agar semua pergumulan saudara dan saya, kita mau letakkan di bawah kaki salib Yesus. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan belas kasih karunia-Nya. Dia akan memberikan itu dengan cuma-cuma. Dia memberikan itu dengan hati yang luas, hati yang besar untuk engkau kembali ke rumah Tuhan. Mari ibu bapak saudara sekalian, malam ini ada Tuhan yang akan selalu memberikan tangannya yang kuat, tangannya yang kokoh untuk menopang saudara dan saya. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita mau saat ini fokus. Kita mau meminta hadirat Allah, hadirat Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau merasakan kembali pelukan hangat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk Engkau selalu berada di dekat kami, berada di hati kami. Adik-adikku sekalian, mari kita bawakan pujian ini sebagai ungkapan kerinduan kita. Kita mau katakan dari dalam loh hati kita, dari hati kita yang paling dalam, hati kita yang tidak pernah diketahui oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Bahwa pujian ini sebagai bentuk penyembahan-Mu di hadapan Tuhan saat ini. Kita pujian ini. Kita mau mengungkapkan bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk setiap janjinya. Mari adik-adikku yang dicintai Tuhan, malam ini adalah kesempatanmu untuk membuka hatimu lebih lebar lagi untuk Tuhan. Kesempatanmu untuk berbicara pribadi kepada Dia. Dia yang tidak pernah tertidur. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku.
dicintai Tuhan, seberapa banyak masalah-masalahmu saat ini, lihat ada Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kita, di dalam hatimu, masuk ke dalam pintu hatimu. Dia mengetuk hatimu untuk bisa masuk. Jangan sia-siakan kehadirannya. Dia sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup untuk engkau. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Tuhan tidak akan pernah gagal untuk setiap janji-janjinya. Dia akan selalu menepatinya. Tuhan, Engkau akan menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, kami mau percaya, Engkau tidak akan pernah gagal untuk setiap masa depan kami. Untuk masa depan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah selesai mendengarkan Engkau dan kami percaya bahwa masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Ko rama-rama sikira pakatara pakara pakatara 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 pakatara. Syara bala 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 bala. Sikira pakatara 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 pakatara. Kira bala 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 bala. Mari saudaraku, adik-adikku yang dicintai Tuhan, tundukkan hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Syikra pakatara pakara pakatara 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 pakatara. Syara para bala 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 bala. Sikira pakatara pakara pakatara 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 pakatara. Kita mau melihat janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah ingkar, Dia tidak akan pernah lalai, Dia akan selalu datang dengan tangan terbuka untuk menerima engkau, menerima siapapun yang datang kepada Dia. Kiara mara bara bala 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 bala. Yesus. 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 Saat ini mungkin engkau sedang merasakan beban yang berat. Kau rama-rama sikira pakatara pakatara. Ada yang sedang gelisah, di antara engkau saat ini. Kalau engkau gelisah, engkau hanya butuh Tuhan, butuh ketenangan. Tenangkan hatimu. Tenanglah. Tenanglah, jangan gelisah. Jangan takut.
Saat ini juga ada yang sedang menunggu keputusan. Satu keputusan yang akan menentukan masa depanmu. Tapi Tuhan katakan begini, anakku, aku yang akan merajut masa depanmu. Tenanglah. Tenanglah. Yesus, Yesus. Ada juga di antara engkau saat ini, hatimu ragu. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Aku mau katakan hari ini, Tuhan ada di dalam hatimu. Yesus, ya, Dia sedang memeluk engkau. Dia rindu untuk berbicara secara pribadi denganmu saat ini, anak muda. Yesus, Yesus, mari. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan keberadaan Tuhan. Dia rindu untuk engkau datang saat ini, berbicara secara pribadi bersama Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Kami percaya saat ini Engkau sudah memberikan ketenangan. Engkau akan memberkati anak-anak-Mu ini satu persatu. Tuhan katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan ingin engkau punya masa depan. Masa depanmu indah bersama Tuhan. Percayalah, percayalah. Terima kasih Bapa untuk setiap perkataan-perkataanmu, di mana perkataan-perkataanmu akan menguatkan, akan meneguhkan, akan membangun iman kami lebih lagi kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu saat ini. Berkat-Mu turun untuk setiap orang tua mereka. Untuk apapun yang akan mereka jalani di masa depan. Kami percaya Tuhan, setiap masalah itu mungkin tidak akan selesai, tapi Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka. Kekuatan untuk dapat menyelesaikannya sampai tuntas. Kami mau bertanggung jawab Tuhan untuk setiap apa yang sudah kami lakukan. Untuk itu Tuhan Yesus, berikan kekuatan-Mu, berikan ketenangan hati, berikan damai sejahtera-Mu saat ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Engkau sangat baik untuk kami semuanya. Semua doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk malam ini. Tetaplah berharap karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Shalom. Selamat malam. Tuhan memberkati kalian.